Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Garut temukan sebuah mortir yang diduga sisa dari perang kemerdekaan saat menggali pondasi untuk mendirikan rumah. Mortir pun diledakkan tim Jihandak Brimob Polda Jabar. Ada-ada saja romantika hubungan bertetangga. Gara-gara saluran air ditutup karena dianggap merusak tembok rumahnya, akses keluar masuk rumah seorang warga Cilengsi, Kabupaten Bogor ditutup tembok oleh tetangganya. Menikmati liburan sambil mengenal budaya dan tradisi masyarakat Sunda tempo dulu. Nuansa kehidupan masyarakat Sunda tempo dulu mewarnai alun-alun Tegal Kalong, Kabupaten Sumedang. Mulai dari permainan, bangunan, hingga makanan khas, semuanya bisa dinikmati oleh pengunjung. Suara degung menggema di alun-alun Tegal Kalong, Sumedang Minggu pagi. Tak hanya musik Sunda, masyarakatnya pun menggunakan kebaya dan pangsi yang membuat suasana kehidupan masyarakat Sunda tempo dulu begitu kental. Nuansa Sunda tempo dulu ini sengaja dihadirkan pemerintah daerah Sumedang dengan tajuk acara gelar budaya Tegal Kalong di alun-alun Tegal Kalong, Sumedang. Dalam gelar budaya ini juga banyak permainan tradisional yang ditampilkan, antara lain congklak, galasin, mobil-mobilan bambu, engklek, lompat tali karet, serta egrang. Para siswa SD yang sedang mengisi libur sekolah pun tanpa antusias memainkan permainan-permainan tersebut. Galaksin. Itu tahu nggak permainan apa itu? Permainan zaman dulu tahu dikenain, kalau udah kena langsung kalah. Emang sering main apa gimana tuh bisa tahu? Sering main ya. Terus di sini main apa lagi? Main mobil-mobilan. Tak hanya permainan, bangunan rumah, peralatan rumah tangga, perkakas hingga makanannya pun juga bernuansa tradisional Sunda. Mengusung tema khas Sumedangan, acara ini diikuti oleh 3 kelurahan serta 11 desa yang ada di Kecamatan Sumedang Utara dengan melibatkan masyarakat sekitar. Berbagai macam alat-alatnya dari zaman baheula. Zaman baheula radio zaman baheula termasuk daripada makanan-makanan itu zaman baheula. Kita mengenang daripada masa-masa kecil dan mengenangkan kepada anak-anak untuk bisa tahu makanan-makanan zaman baheula. Acara gelar budaya ini menjadi sarana edukasi bagi anak-anak agar mengetahui kehidupan masyarakat tempo dulu. Sementara permainan tradisional menjadi opsi mengisi liburan dan dapat mengurangi ketergantungan anak pada gawai sehingga lebih kreatif dan pintar. Ini luar biasa, bagus sekali memberikan informasi pengetahuan kepada anak-anak kita sehingga tidak lupa akan budayanya. Yang kedua ada juga kawinan barudak. Ini bagus bagaimana anak-anak kita tidak terus-menerus main handphone, main gadget, tapi bisa bermain dengan kawinan barudak seperti egrang, engkle, beklen, congklak, terus main bedugan, dam-daman, main mobilan yang mereka akan bergerak, energi, karena kreatif. Melihat tingginya animo masyarakat sekaligus upaya menjaga tradisi, rencananya acara gelar budaya ini akan diselenggarakan tiap tahun sebagai agenda rutin. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebanyak 586 domba Garut beradu ketangkasan dalam gelaran pelestarian domba Garut yang digagas Polres Garut. Domba yang juara dipastikan harga jualnya lebih tinggi dari biasanya. 1, 2, 3. Para domba ini saling adu ketangkasan. Domba yang terlihat kuat dan bisa bertahan sampai akhir, itulah juaranya. Ya, ada sekitar 586 domba Garut milik para peternak asal Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan yang unjuk kegagahan.
Adu ketangkasan domba Garut ini digelar di Lapang Wisata Domba atau Wisdom kawasan Ranca Bango Garut. Acara ini digelar dalam rangka melestarikan budaya seni ketangkasan domba Garut, termasuk sebagai ajang latihan bersama menghadapi Piala Presiden yang biasa rutin digelar pemerintah pusat di akhir tahun. Acara ini digagas Polres Garut dengan tajuk Kapolres Cup Ketangkasan Domba Garut tahun 2025. Selain melihat kekuatan domba, adu ketangkasan ini juga bisa meningkatkan harga jual domba jadi lebih tinggi dari harga biasa. Penilaian Dewan Juri mencakup penampilan domba, teknik pukulan, postur tubuh, keberanian domba, dan kesehatannya. Katanya ini dari luar daerah juga banyak kan ya? Iya betul, dari Kabupaten Bandung ada, kota Bandung, dari Majalengka, bahkan ada yang dari Kalimantan. Ya Kalimantan. Ya, kita tetap jaga persatuan terutama di wilayah Garut. Yang menjadi pertimbangan kenapa domba yang dipilih gitu Dak untuk Oh iya panitia itu ya yang ini yang lebih tahu ya profesional. Jadi termasuk juga untuk menjaga profesionalnya itu ada VAR-nya. Jadi bukan hanya main bola, ada ini juga di. Sementara itu, sederet hadiah fantastis menanti para juara, mulai dari sepeda motor, televisi, hingga lemari es. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.